ini jarang, tapi ketika Anda memiliki jenis perkutut seperti ini, boleh diamati. Kalau Anda merasa rezeki Anda berubah yang tadinya lancar-lancar saja, kemudian kok seret, maka segera lepaskan. Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Tayangan kali ini kita bahas perkutut lagi dulur, yang mana perkutut yang sebaiknya tidak dipelihara karena dipercaya akan membawa sial bagi yang memeliharanya. Monggo disimak dulur, barangkali Anda pecinta perkutut dan salah satunya Anda memilikinya. Wilujeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Dulur, kalau sebelumnya saya sudah membahas mengenai perkutut Bryoni Katuranggan nggih. Kali ini saya akan membahas mengenai perkutut yang sebaiknya tidak dipelihara karena mitosnya bisa membawa sial bagi yang memeliharanya. Nah, ini kadang juga ada yang mengatakan cukup berbahaya nggih dulur. Kenapa dikatakan berbahaya? Karena jenis perkutut ini ditunggangi atau disukai oleh kodam liar yang mana membawa energi negatif. Jadi memang ada jenis perkutut tertentu yang disukai oleh kodam-kodam tertentu nggih dulur, yang mana ada yang baik, ada juga yang tidak baik energinya. Kenapa berbahaya? Karena perkutut tersebut bisa mengutuk yang memeliharanya. Pada dasarnya perkutut tersebut sebenarnya menginginkan kebebasan, tidak ingin dipelihara. Jadi kalau dipelihara dia akan membawa energi negatif yang mana justru bisa mencelakakan yang memeliharanya. Ini biasanya perkutut yang digunakan sebagai media oleh kodam tertentu nggih dulur, yang mana energinya ini tidak baik bila dipelihara di dalam rumah. Namun demikian dulur, jangan sampai dibunuh nggih kalau Anda mungkin terlanjur memeliharanya dan memang merasakan dampak negatifnya. Karena memang jenis perkutut ini tidak mau dipelihara, dia maunya di alam yang bebas. Saya kembalikan lagi kepada Anda dulur, boleh percaya boleh tidak, karena ini ilmu titan nggih, yang mana leluhur dulu meniteni jenis-jenis perkutut yang menguntungkan, membawa keberuntungan ataupun perkutut yang membawa sial. Perlu digarisbawahi bahwa keberuntungan, rezeki, musibah, cobaan itu semuanya tentu dari Tuhan gitu dulur. Tapi ada tanda-tanda yang mana manusia diberi feeling atau diberitahu melalui media perantara tertentu. Jadi bukan maksud saya untuk Anda mempercayai perkutut yang saya sebutkan ini membawa sial, tapi jika Anda memeliharanya kemudian merasakan efek atau dampaknya seperti yang saya sampaikan, sebaiknya dilepas saja. Berarti benar kata sesepuh dahulu bahwa jenis perkutut ini memang membawa keburukan bagi yang memeliharanya. Nah dulur, jenis perkutut seperti apa ciri-cirinya yang berbahaya atau mitosnya bisa membawa sial bagi yang memeliharanya? Yang pertama, ini jarang ya dulur, dimana perkutut ini memiliki jari 10 dan kukunya warnanya putih. Nah, memang ini jarang, tapi ketika Anda memiliki jenis perkutut seperti ini, boleh diamati. Kalau Anda merasa rezeki Anda berubah yang tadinya lancar-lancar saja, kemudian kok seret, maka segera lepaskan. Karena jenis perkutut ini energinya tidak baik untuk dipelihara, berpengaruh pada kerezekian Anda. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya perkutut yang berbunyi hanya pada tengah malam saja. Nah, ini disebut perkutut Durgawuh ya, yang mana ditandai kalau seisi rumah ya itu sakit bergantian ya, walaupun sakitnya tidak terlalu yang parah, tapi ada saja ya sakit sembuh bergantian. Bisa jadi energi dari perkutut tersebut itu menebarkan penyakit atau energi yang dimiliki itu tidak baik bagi penghuni rumah. Maka dari itu ketika Anda memiliki jenis perkutut seperti ini, lepaskan saja ya. Ini juga demi kebaikan Anda sendiri. Memang yang dicari itu perkutut gacor nggih dulur, tapi yang mana suaranya itu di telinga itu kelihatannya memang aneh dulur, nggak seperti perkutut lainnya, dan juga bunyinya hanya tengah malam saja.
Kemudian yang ketiga, cirinya itu perkutut yang mulutnya putih sampai ke paruhnya. Nah, ini menurut mitosnya perkutut ini suka mengutuk yang memeliharanya. Di mana dia suka melihat yang memeliharanya itu celaka sampai berdarah-darah. Kemudian yang keempat, cirinya perkutut yang bunyi terus siang malam ya, suaranya didengar itu ndak enak gitu loh. Kemudian ditandai si pemilik itu sering jauh dari rezeki dan juga sering selisih paham. Biasanya kalau sudah punya istri sering cekcok, kemudian di rumah itu hawanya kayak pengen berantem aja, rezeki juga sulit. Nah, perkutut jenis ini biasanya disebut dengan perkutut durga ngerik ya. Memang yang dicari gacornya nggih dulur, tapi gacornya ini efeknya nggih, dampaknya bisa Anda rasakan. Kenapa kok sering selisih paham loh, sidik-sidik gampang emosi, sidik-sidik gampang berantem di dalam rumah. Nah, itu pertanda perkutut tersebut itu tidak mau dipelihara, sebaiknya dilepas saja. Kemudian ciri yang kelima ini adalah perkutut yang punggungnya itu berwarna selembar putih ya. Nah, ini ditandai dengan pemilik perkutut tersebut hidupnya itu selalu susah dan rezeki itu semakin jauh juga. Nah, kalau Anda memiliki perkutut jenis ini, kemudian Anda amati bagaimana perubahan hidup Anda selama memelihara perkutut tersebut. Jika baik-baik saja ya silahkan tetap dipelihara. Tapi ketika Anda mengalami perubahan yang mana ada saja masalah ya, hidup kok makin susah, maka lepaskan. Bisa jadi salah satunya energi dari perkutut tersebut yang berpengaruh pada kehidupan Anda. Kemudian yang keenam, ciri-cirinya perkutut yang bulunya ini tumbuhnya tidak merata atau tidak seperti perkutut lainnya yang pertumbuhan bulunya itu baik ya. Nah, ini bisa ditandai dengan pemiliknya sering sakit-sakitan. Oleh sebab itu yang memiliki perkutut yang seperti ini sebaiknya lepaskan saja dulur, karena ternyata perkutut ini menyerap energi negatif dan menularkannya pada seisi rumah. Kemudian ciri lain, warna bulu perkutut tersebut kemerahan. Nah, ini juga yang memelihara ini bisa sakit-sakitan. Tidak semuanya, tapi bisa dititeni dulur. Kalau memang benar seperti itu, memelihara jenis perkutut seperti itu kemudian kok sakit-sakitan, itu pertanda perkutut tersebut sudah ketunggangan oleh kodam liar, yang mana tidak perlu Anda pelihara, lepaskan saja demi kebaikan diri Anda sendiri. Kemudian cirinya lagi, warna perkutut bulu hitam tapi tidak merata. Nah, ini disebut dengan perkutut Wisnu Timundung, yang mana yang memiliki perkutut ini kok punya keinginan tidak selalu gagal ya, cita-citanya tidak kesampaian. Nah, ini bisa jadi pengaruh dari perkutut tersebut yang mana energinya itu memang menghalangi vibrasi positif bagi pemiliknya. Jadi dulur, kalau Anda selalu memiliki keinginan kok gagal terus, sedangkan Anda memiliki perkutut seperti yang saya sebutkan ini, bisa jadi itu penyebabnya gitu dulur. Tidak 100%, tapi bisa jadi salah satu perantara yang menyebabkan Anda gagal terus. Kemudian ciri yang lain adalah perkutut yang mana bagian kepala sampai ekornya itu berwarna putih. Ini dipercaya ya, mitosnya itu ngundang sial dulur. Jadi ya mungkin masalah kerezekian atau masalah keberuntungan. Dan yang terakhir ini adalah jenis perkutut yang sayapnya itu berwarna putih, di mana lebarnya ini lebih dari perkutut lainnya ya, sayapnya ini. Jadi di sayapnya itu terdapat bulu yang berwarna putih, yang mana ini lebih lebar ya dari perkutut lainnya. Ini disebut dengan perkutut buntel mayit dulur, yang mana dipercaya kalau memiliki atau memelihara perkutut seperti ini bisa mencelakai atau mengintai pemiliknya supaya selalu terkena masalah, malapetaka maupun musibah. Dari yang saya sampaikan ini dulur keseluruhannya ini mungkin tidak sepenuhnya benar, tapi yang namanya ilmu titen dulur, sesuatu yang pernah terjadi berulang kali kemudian dititeni. Nah, untuk Anda yang memiliki jenis perkutut dengan ciri-ciri yang seperti saya sampaikan, kok Anda merasakan juga seperti yang saya sampaikan, maka segera lepas saja daripada nyimpen bom waktu yang mana nanti makin
lama makin parah, dan perkutut tersebut dulunya dipercaya mengutuk pemiliknya ya, karena sebenarnya dia maunya itu di alam yang bebas, karena dia sudah kecampuran dulur, bukan perkutut biasa ya, bukan jenis ternak nggih. Dia Anda menemukan dalam keadaan nemu terus Anda bawa pulang, Anda pelihara. Yang saya maksud seperti itu. Kalau sudah di ternak nggak ada yang ikuti ya, nggak ada kodam yang menunggangi, itu nggak masalah. Tapi masalahnya jenis perkutut yang saya sampaikan itu disukai oleh kodam-kodam yang energinya negatif. Nah, untuk itu bagi Anda yang memiliki jenis perkutut yang ciri-cirinya sama seperti yang saya sampaikan, simak penjelasannya apakah sesuai dengan yang Anda alami. Baik dulu, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan dan wawasan bagi kita semua nggih. Saya Fitri Ika. Salam Rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.